Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah rumah tua yang telah lama terbengkalai. Rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Pak Karno, seorang kepala desa yang dihormati dan disegani oleh warga. Pak Karno dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki banyak pengetahuan tentang adat dan tradisi desa. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Karno tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga desa yang biasanya melihatnya berjalan dengan langkah tenang di sekitar desa, kali ini tidak mendengar suara langkahnya. Kehilangan itu membuat seluruh desa terperanjat. Terlebih karena Pak Karno tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kesulitan atau masalah apapun. Pagi hari setelah kehilangannya, beberapa warga mendatangi rumah Pak Karno. Rumah itu tampak tidak berubah. Jendela-jendela tertutup rapat, pintu depan masih terkunci dari dalam. Namun, saat mereka mencoba masuk melalui pintu belakang, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam rumah, lantai kayu berdebu. Namun ada jejak kaki yang tampaknya baru saja dibuat. Jejak itu mengarah ke sebuah pintu yang menuju ruang bawah tanah. Ruang yang selama ini jarang sekali digunakan dan hampir tidak pernah ada orang yang tahu isinya. Seorang pemuda desa, Rudi, berinisiatif untuk turun ke ruang bawah tanah. Tanpa banyak bicara, ia membuka pintu kayu yang terkesan angker dan menuruni tangga sempit yang berderit. Setiap langkah yang diambilnya menambah rasa takut yang mendalam. Begitu sampai di bawah, suasana gelap gulita menyelubungi sekelilingnya. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang mencolok, sebuah meja kayu besar dengan berbagai benda yang tampak seperti benda ritual. Namun, yang paling mencurigakan adalah sebuah foto tua Pak Karno yang diletakkan di tengah meja tersebut. Foto itu menunjukkan wajah Pak Karno yang tampak muda, namun ada sesuatu yang aneh dengan ekspresinya. Matanya kosong, seperti tidak hidup. Rudi merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membawa bisikan halus yang seakan memanggil namanya. Sesaat kemudian, di ujung ruangan, muncul bayangan gelap yang bergerak dengan cepat, menghilang di balik dinding batu yang dingin. Ketakutan mulai menyelimuti hati Rudi. Ia segera berlari keluar. Namun sebelum ia bisa mencapai pintu, sesuatu yang tak terlihat menahan langkahnya. Sebuah suara berat terdengar jelas di telinganya. "Jangan pergi, selami lebih dalam." Rudi terpaku. Tubuhnya terasa kaku dan hampir tak bisa bergerak. Suara itu bergema di dalam telinganya, seakan datang dari kedalaman tanah yang gelap. Ada rasa takut yang mendalam menguasai dirinya. Namun entah kenapa, ada dorongan misterius yang membuatnya tetap berdiri, mencoba mencari tahu lebih banyak. Namun, setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa seperti terperangkap di dalam ruang yang tidak memiliki jalan keluar. Tiba-tiba, seberkas cahaya samar muncul di ujung ruangan. Rudi menatap dengan tajam, dan terlihat sosok yang perlahan mendekat. Itu bukan manusia, melainkan bayangan gelap. Bentuknya samar namun jelas nyata. Matanya menyala merah, berkilat-kilat seakan berasal dari api yang membara. Rudi merasa seperti sedang terhisap ke dalam kedalaman ruang itu, terperangkap dalam pandangan yang penuh dengan kekosongan dan kegelapan yang tak terhingga. "Pak Karno!" Rudi hampir berbisik, meski ia tahu itu bukanlah suara dari orang yang dikenalnya. Bayangan itu berhenti beberapa langkah darinya, dan meskipun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, Rudi merasakan pesan yang sangat kuat, sebuah peringatan yang terpendam dalam kekosongan itu. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah sudut ruangan yang lebih gelap. Dengan gemetar, Rudi melangkah maju, perlahan-lahan menuju tempat yang ditunjukkan oleh bayangan tersebut. Di sudut itu, ia menemukan sebuah lemari tua yang terbuat dari kayu hitam. Pintu lemari itu ternganga sedikit, seolah menunggu seseorang untuk membukanya. Tanpa berpikir panjang, Rudi mendorong pintu itu dan mengintip ke dalam. Di dalamnya, terdapat sejumlah benda aneh, sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, sepotong kain merah tua yang tampak usang, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan hati-hati, Rudi meraih kotak itu. Saat tangannya menyentuhnya,
Sebuah kilatan cahaya biru seakan memancar dari dalam kotak, membuat udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, ia membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada sebuah kunci besi tua yang tampaknya sangat kuno, dan sebuah surat yang tampaknya ditulis dengan tangan yang sudah lama. Rudy membuka surat itu dengan gemetar. Di atas kertas yang sudah usang itu tertulis, "Jangan pernah mencari kebenaran di balik pintu itu, karena apa yang terungkap akan menghancurkan segalanya." Pak Karno telah memilih untuk menjaga rahasia ini, namun kini, ia telah terperangkap di dalamnya. Surat itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan terbang ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Rudy hanya bisa menatapnya dengan kebingungan yang mendalam. Bayangan gelap itu kembali muncul di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya, dan kali ini, dengan suara yang dalam dan menggema, ia berkata, "Kebenaran akan segera datang, Rudy, tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi." Pada saat itu, Rudy merasakan kehadiran yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sebelum ia bisa bertindak lebih lanjut, ruangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi kabut tebal yang menutupi pandangannya. Di tengah kabut itu, ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat, sangat familiar, namun sangat mengerikan. Pak Karno. Tapi apakah itu benar-benar dia? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Kabut yang menyelimuti ruang bawah tanah semakin tebal, dan udara menjadi semakin berat. Rudy terengah-engah, mencoba mengatur napasnya yang semakin sulit. Di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki semakin jelas terdengar, namun langkah itu tidak terdengar seperti langkah manusia biasa. Ada sesuatu yang terputus-putus, seperti suara kaki yang menyeret, seperti tubuh yang terluka atau terperangkap. Rudy mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ketika dia menoleh ke sekeliling, bayangan itu kembali muncul di hadapannya. Kali ini, bukan hanya bayangan gelap yang menghantui matanya, tetapi juga wajah Pak Karno. Namun, wajah itu tidak lagi terlihat seperti Pak Karno yang dulu ia kenal. Wajah itu tampak pucat, dengan mata yang kosong dan melotot, seolah melihat ke arah Rudy namun tak benar-benar melihatnya. "Rudy!" Suara itu terdengar lirih, mengalun seperti bisikan angin yang datang dari dalam kegelapan. "Aku terjebak di sini." Suara itu datang dari mulut Pak Karno yang tampaknya terperangkap dalam bayangan gelap itu, seperti sebuah jiwa yang hilang dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Rudy berusaha mendekat, namun langkahnya terhenti begitu saja, seakan ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalannya. "Jangan dekat." Suara Pak Karno semakin pelan, hampir seperti jeritan yang teredam. "Rahasia ini akan menelanmu seperti aku." Tiba-tiba, seluruh ruangan di sekelilingnya bergoncang. Dinding-dinding batu bergetar, dan langit-langit mulai retak, memuntahkan serpihan batu yang jatuh dengan suara gemuruh. Rudy merasakan kepanikan yang luar biasa, namun di balik ketakutannya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apa yang terjadi pada Pak Karno? Kenapa dia bisa terperangkap di tempat ini? Kemudian, bayangan itu menghilang seketika. Semua yang tersisa adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Rudy berdiri di tengah ruang bawah tanah yang kini hanya diterangi oleh cahaya remang dari lilin yang hampir padam di atas meja kayu. Di meja itu, kunci besi tua yang ia temukan sebelumnya kini bersinar terang. Rudy merasa bahwa kunci itulah yang menjadi kunci untuk membuka segala misteri ini. Namun, di mana ia harus menggunakannya? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam dirinya. Suara yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah dorongan untuk membuka pintu yang lebih besar. Pintu yang selalu ditutup rapat, yang tersembunyi di sudut ruang bawah tanah yang paling gelap. Pintu yang mungkin menyimpan kebenaran tentang hilangnya Pak Karno. Rudy berjalan menuju pintu itu. Pintu besar yang terbuat dari kayu hitam pekat, penuh dengan ukiran aneh dan simbol yang tidak dikenalnya. Rasa takut dan penasaran menyatu dalam dirinya. Perlahan-lahan, dengan tangan yang gemetar, ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Begitu kunci berputar, suara keras bergema di seluruh ruangan, dan pintu itu perlahan terbuka. Namun, apa yang terlihat di balik pintu itu bukanlah ruang kosong,
melainkan sebuah koridor panjang yang gelap, yang seolah memanjang tanpa ujung. Dari dalam koridor itu, terdengar suara bisikan lirih yang semakin keras. Suara itu seperti memanggilnya, menariknya lebih dalam, menuju kegelapan yang tidak terjangkau oleh cahaya. Rudy. Suara itu semakin jelas. Kali ini terdengar seperti Pak Karno, namun lebih serak dan penuh penderitaan. Jangan ikuti aku. Jangan masuk ke dalam, kalau tidak, kamu akan menjadi bagian dari mereka. Namun, Rudy sudah terlanjur melangkah maju. Langkahnya terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Pintu telah terbuka, dan tak ada jalan kembali. Saat ia melangkah masuk, cahaya dari lilin di tangannya mulai redup, dan gelap semakin mengelilinginya. Sebuah suara terdengar di belakangnya, suara gerakan yang semakin mendekat. Sesuatu atau seseorang sedang mengikuti jejaknya. Rudy melangkah lebih jauh ke dalam koridor yang gelap. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahan dan menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Tangan yang memegang lilin kini mulai gemetar. Cahayanya hampir padam. Suara bisikan itu semakin keras, mengelilinginya, seolah berasal dari setiap sudut koridor yang tak terlihat ujungnya. Rudy. Suara itu kini semakin jelas dan mengerikan, seperti seruan dari kedalaman yang tidak dapat dipahami. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Semua ini adalah akhir dari segalanya. Suara itu kini terdengar seperti Pak Karno, namun ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam nada suaranya. Rudy terus berjalan, menepis rasa takut yang merasuki dirinya, berusaha menemukan jawaban untuk misteri yang telah menghantui desa ini. Mengapa Pak Karno menghilang? Apa yang terjadi di balik pintu ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di ruang bawah tanah ini? Akhirnya, setelah berjalan sejauh yang ia rasakan tak terhingga, Rudy tiba di sebuah ruangan besar, dipenuhi dengan batu-batu hitam yang licin dan dipenuhi simbol-simbol kuno yang aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu, dan di atasnya, sebuah patung besar yang menyeramkan, menggambarkan sosok makhluk gaib dengan mata merah menyala dan mulut terbuka lebar, seperti siap menelan segala yang ada di sekitarnya. Di depan altar, berdiri sosok yang sangat familiar, Pak Karno. Namun, kali ini, ia tidak tampak seperti sosok yang dulu ia kenal. Wajahnya terbelah antara ketakutan dan kehampaan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap berputar, seolah mengikatnya di tempat itu. Pak Karno berbalik, melihat Rudy dengan mata yang kosong, dan berbicara dengan suara yang serak. Rudy. Suaranya penuh dengan rasa sakit. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Ini sudah menjadi takdirku, dan sekarang takdirmu. Rudy tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa tubuhnya kaku, terperangkap dalam ruangan itu. Namun, sebelum ia bisa mengungkapkan apapun, sebuah suara lain terdengar. Kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan, datang dari patung di altar. Suara itu seakan menggema dari dalam tanah, menggetarkan dinding-dinding ruangan. Rudy, dia telah menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, patung itu bergerak. Dengan gerakan yang tidak wajar, mulut patung terbuka lebih lebar, dan dari dalamnya, muncul cahaya merah menyala. Cahaya itu menyembur keluar dengan kecepatan yang luar biasa, seakan hendak menghancurkan segalanya di sekitarnya. Rudy merasa tubuhnya ditarik, seakan ada kekuatan yang ingin menariknya ke dalam mulut patung itu. Jangan biarkan dia! Pak Karno berteriak, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh cahaya itu. Kita terperangkap di sini selama-lamanya. Rudy berusaha melawan, namun tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Cahaya merah itu semakin mendekat, semakin kuat, dan Rudy tahu bahwa ia harus segera melarikan diri. Namun, saat ia berbalik, pintu yang tadi ia masuki kini telah menghilang. Ruangan itu tampak seperti terperangkap dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dipahami. Pak Karno, yang kini tampak semakin rapuh, melangkah ke arah Rudy, mencoba menyentuh pundaknya, namun hanya menghilang dalam kabut gelap yang menyelimuti. Tiba-tiba, di atas altar, ada sebuah tulisan yang tampak muncul di dinding batu,
tulisan yang bersinar dalam darah merah. Hanya satu yang bisa keluar dari sini, dan itu harus digantikan oleh yang lain. Kata-kata itu berputar-putar di pikiran Rudi. Ia mulai memahami bahwa hilangnya Pak Karno bukanlah kecelakaan. Itu adalah bagian dari sebuah ritual yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apa yang bisa dibayangkan. Dan kini, ia sendiri terperangkap dalam permainan ini, sebuah permainan yang mengharuskan satu jiwa pergi untuk memberi ruang bagi yang lain. Cahaya merah itu semakin mendekat, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak dengan cepat, seakan siap menelan dirinya. Tanpa pilihan lain, Rudi hanya bisa menutup matanya, merasakan tubuhnya yang semakin lemas, dan bersiap menghadapi kegelapan yang tak terelakkan. Saat mata Rudi terpejam, ia merasakan kehadiran Pak Karno di dekatnya, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang terperangkap, sama seperti dirinya. Pada saat itulah, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Hilangnya Pak Karno bukan hanya sebuah misteri, melainkan sebuah kutukan yang kini menantinya.